Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsyah Kadar dengan NIM 2210853014. Yang terhormat, dosen pembimbing 1, Dr. Muhammad Yusra SIP MA PhD, dosen pembimbing kedua Silvi Kori SPD MSI. Baik, pada kali ini saya ingin mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Upaya Pemerintah Indonesia Memanfaatkan Kebudayaan Batu Jalur sebagai Instrumen Diplomasi Publik. Baik, bab satu yaitu pendahuluan. Eh, Pendahuluan pada penelitian ini, saya mengangkat kebudayaan Batu Jalur sebagai fokus kajian dalam diplomasi publik Indonesia. Batu Jalur merupakan tradisi masyarakat Sungai Kuantan Singingi yang awalnya berfungsi sebagai alat transportasi, namun kemudian berkembang menjadi event budaya dan pariwisata. Dalam perkembangannya, batu jalur tidak hanya dikenal di tingkat lokal tetapi juga nasional hingga internasional, terutama sejak munculnya fenomena viral aura farming di media sosial. Fenomena ini meningkatkan eksposur global serta jumlah wisatawan, oleh karena itu pemerintah mulai memanfaatkan batu jalur sebagai instrumen diplomasi publik. Pertanyaan dari penelitian ini yaitu, bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menjadikan kebudayaan batu jalur sebagai instrumen diplomasi publik? Tujuan penelitiannya adalah untuk memaparkan dan mengeksplorasi pacu jalur beserta sejarahnya dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjadikan kebudayaan pacu jalur sebagai instrumen diplomasi publik dalam meningkatkan citra positif negara. Kerangka konseptual yang digunakan yaitu public diplomasi oleh Mark Leonard yang terdapat tiga dimensi, manajemen berita, komunikasi strategis, dan pembangunan hubungan jangka panjang. Metode penelitian yaitu jenis pendekatan penelitiannya kualitatif deskriptif, batasan penelitian 2022-2025, unit analisis negara, unit eksplanasi peta jalur sebagai instrumen diplomasi publik, teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau library research dan wawancara yang menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis data yaitu mengorganisir data, membaca data, pengkodean data, menafsirkan data, dan penyajian data. Baik, bab 2 dari penelitian ini adalah diplomasi publik Indonesia. Diplomasi publik Indonesia sendiri merupakan upaya negara untuk membangun citra positif dan mempengaruhi persepsi masyarakat internasional. Berbeda dengan diplomasi tradisional, diplomasi publik melibatkan berbagai aktor, termasuk masyarakat dan diaspora. Tujuan utamanya adalah meningkatkan citra positif Indonesia serta mendukung kepentingan nasional. Struktur dan aktor diplomasi publik Indonesia sendiri yaitu Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Diplomasi Publik dengan melibatkan berbagai aktor juga termasuk pemerintah, diaspora, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi publik bersifat kolaboratif dan tidak hanya berpusat pada negara. Peran dan strategis diplomasi publik sendiri memiliki peran strategis dalam meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional serta mendukung kepentingan nasional. Melalui berbagai program, pemerintah berupaya membangun persepsi yang baik dan memperoleh dukungan dari masyarakat global. Instrumen diplomasi publik Indonesia sendiri yaitu memanfaatkan berbagai instrumen dalam diplomasi publik seperti budaya, ekonomi, politik, dan diaspora. Pemanfaatan ini menunjukkan bahwa diplomasi publik dilakukan secara multidimensi untuk menjangkau audiensi internasional secara luas. Bab 3 dari penelitian ini ya sejarah pacu jalur. Pacu jalur sendiri merupakan tradisi yang memiliki nilai historis dan budaya yang kuat. Tradisi ini mencerminkan nilai gotong royong, solidaritas, dan identitas masyarakat Kuantan Sengingi. Seiringnya berjalannya waktu, pacu jalur berkembang menjadi event nasional yang dikenal secara global melalui media sosial. Sejarah dan asal-usul Batu Jalur sendiri merupakan tradisi yang telah ada sejak abad ke-17 di Kuantan Singingi, yang awalnya digunakan sebagai alat transportasi dan pengangkut hasil bumi. Seiring waktu, fungsi tersebut berkembang menjadi perlombaan tradisional yang memiliki nilai budaya dan historis bagi masyarakat setempat. Nilai dan budaya identitas lokal yang terkandung dalam Pacu Jalur sendiri tidak hanya sekedar perlombaan, tetapi mengandung nilai budaya seperti gotong royong, solidaritas, dan nilai spiritual masyarakat. Kemudian perkembangan dan internasionalisasi dari Pacu Jalur sendiri mengalami transformasi dari tradisi lokal menjadi event pariwisata nasional yang masuk ke dalam karisma event Nusantara, ditambah dengan fenomena viral di media sosial yaitu aura farming.
Satu jalur kini semakin dikenal secara global dan memiliki potensi sebagai instrumen diplomasi publik. Bab 4 dari penelitian ini yaitu analisis upaya pemerintah Indonesia dalam diplomasi publik melalui kebudayaan patu jalur. Pada bab 4 ini menggunakan perspektif dari public diplomacy Mark Leonard, yaitu terdapat manajemen berita dan komunikasi strategis. Pada bab ini, analisis pada dimensi manajemen berita, pemerintah memanfaatkan website dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas patu jalur sendiri agar dapat dikenal oleh khalayak ramai atau publik asing. Pada dimensi komunikasi strategi sendiri, pemerintah menjalankan kampanye seperti hashtag Patu Jalur Merah Putih dengan melibatkan diaspora dan jejaring diplomatik untuk membangun citra positif Indonesia yang dapat kita lihat di Instagram melalui Instagram dari KBRI di berbagai negara. Bab 5 dari penelitian ini yaitu kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memanfaatkan patu jalur sebagai instrumen diplomasi publik melalui manajemen berita dan komunikasi strategis. Pada manajemen berita, Kementerian Pariwisata mengoptimalkan media digital seperti website dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan menjangkau audiens internasional. Sementara itu, komunikasi strategis dilakukan melalui kampanye seperti patu jalur merah putih dengan melibatkan diaspora dan jejaring politik. Strategi ini tidak hanya mempromosikan budaya, tetapi juga membangun citra positif Indonesia di mata dunia. Dengan demikian, kedua dimensi tersebut efektif mendukung diplomasi publik meskipun memerlukan pengembangan lebih lanjut agar tidak berkelanjutan. Dari tiga dimensi yang dipaparkan oleh Mark Leonard, pada penelitian ini hanya mencapai pada dua dimensi, yaitu manajemen berita dan komunikasi strategis, sedangkan pembangunan hubungan jangka panjang selama penelusuran dan pengumpulan data yang dilakukan secara wawancara kepada pihak Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata, belum terdapat adanya pembangunan hubungan jangka panjang yang dilakukan setelah terjadinya event pacu jalur di Kuantan Sengingi. Saran dari penelitian ini yaitu pemerintah perlu mengembangkan strategi yang lebih berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada promosi digital, tapi juga pembangunan hubungan jangka panjang dengan publik internasional. Sekian dari saya, Muhammad Syamsyah Kadar. Jika ada salah kata atau kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.